Setelah Jubelian keluar dari ruangan, Regis menatap tajam ke arah Max. Di matanya ada ketidakpuasan yang tidak berusaha disembunyikan. Ia seolah ingin menyadarkan muridnya itu bahwa mimpi tentang pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan semudah membalikan telapak tangan. Meskipun sudah bertunangan, menentukan tanggal pernikahan harus dilakukan atas persetujuan bersama. Jubilian akan meminta izin dari ayahnya. Mata Max menunjukkan kemarahan, tetapi pada saat yang sama terlihat sedikit kecemasan. Max menyebut gurunya itu pengecut, padahal masalah yang mendesak juga sudah selesai. Regis perlahan mengangkat sudut bibirnya. Baginya, ini bukanlah tindakan pengecut, melainkan sikap realistis. Tepat ketika Max hendak memprotes karena tidak mampu menahan emosinya, terdengar suara ketukan dari pintu. Dennis masuk dengan langkah berat dan membawa kabar yang mengundang kecemasan. Mikhail, tahanan yang mereka awasi, tampaknya mulai tidak waras. Dia meracau, memanggil nama Fafnir, dan mengamuk dengan kekuatan yang luar biasa. Kabar itu membuat Max meradang. Namun di balik amarahnya ada rasa gugup. Saat ini, Mikhail seharusnya berada dalam kondisi di mana dia bahkan kesulitan untuk bergerak, apalagi menghunuskan pedang. Karena kekuatan hidupnya telah diserap oleh dewa perang. Jadi itu seharusnya adalah hal yang mustahil. Saat Max hendak memutuskan untuk pergi ke penjara, Dennis menambahkan satu hal lagi. Mikhail memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dan meminta Duke Floyen untuk datang. Itu membuat suasana menegang. Regis melarang Max untuk ikut. Dia tahu jika Fafnir terlibat, Max justru akan berada dalam bahaya. Hanya dirinya yang terikat perjanjian dengan makhluk itu yang tidak akan disakitinya. Sementara itu, Mikhail tertawa terbahak-bahak sendirian di dalam penjara. Awalnya dia pikir Kaisar memang gila, tapi ternyata naga jahat itu benar-benar ada. Dia membayangkan kembali tawaran menggiurkan dari Fafnir. Sebuah tawaran yang menjanjikan kekuatan dan juga kebebasan jika dia berhasil memancing Duke Floyen datang ke tempat ini. Awalnya, harga dirinya tidak akan mengizinkannya berpura-pura gila. Tetapi kini dia merasa tidak peduli karena dia sudah mencapai titik terendahnya. Dan hasilnya memuaskan. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, ia telah kembali ke pendekar pedang kelas 1. Mikhail mengepalkan dan membuka tinjunya. Lalu dia tersenyum. Pikirannya hanya tertuju pada Jubelian. Bila dia mendapatkan kesempatan untuk memilikinya lagi, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Jubelian. Tidak lama kemudian, pintu penjara berderit dan sosok Regis memasuki tempat gelap itu. Dia tampak bersinar seperti cahaya bintang yang muncul di penjara yang gelap. Meskipun Mikhail menyambutnya dengan ramah, Duke Floyen hanya menatapnya seolah sedang melihat makhluk rendahan. Mikhail memutar sudut bibirnya, melihat Regis yang sangat sombong sehingga begitu mudah untuk jatuh ke dalam perangkap. Tepat ketika Regis hendak bertanya balik, suara yang familiar bergema di kepalanya. Itu adalah suara Fafnir yang memanggil budak cincin untuk segera datang ke tempatnya. Regis seketika menyadari bahwa Fafnir menganggap Max sebagai penghalang dan dia ingin memisahkannya dari Max. Namun sebelum dia bisa memperingatkan siapapun, tubuhnya mulai kehilangan kendali. Lidahnya kaku, pandangannya kabur, dan dia mulai ditelan oleh kegelapan yang berkumpul di sekitar matanya. Itu adalah saat dia terseret ke dalam dominasi cincin yang telah sering dia alami. Dia mencoba bertahan, menggenggam tinjunya begitu keras hingga berdarah. Namun pada akhirnya, kegelapan menelan seluruh kesadarannya. Hanya satu nama berputar dalam pikirannya sebelum dia terseret jauh. Jubelian. Ketakutan muncul melihat wujud Fafnir yang lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi Jubelian segera menenangkan diri. Dia tahu selama dia menjaga kekuatan pelindungnya, Fafnir tidak akan mampu menembusnya. Namun Fafnir dengan senyum penuh kegembiraan yang busuk mengangkat tangannya dan memamerkan cincin yang terpasang di jarinya.
cincin yang pernah dipakai oleh sang kaisar untuk mengendalikan Regis. Jubilian merasakan darahnya mendidih melihat benda itu. Namun sebelum dia sempat berteriak, sebuah langkah memasuki lingkaran penglihatannya. Ayahnya muncul dengan mata yang kosong. Jubilian pikir semuanya akan berakhir jika kaisar dilenyapkan, tetapi hatinya terasa sakit melihat ayahnya kembali dikendalikan oleh cincin itu. Fafnir menikmati penyiksaan itu. Dialah yang menciptakan cincin itu, jadi sudah pasti dia bisa menggunakannya. Fafnir memerintahkan Regis untuk mencabut pedangnya dan meletakkannya di lehernya sendiri. Dengan begitu, ini akan terlihat seperti bunuh diri, bukan Fafnir yang membunuhnya. Jubilian hampir runtuh saat melihat ayahnya menuruti perintah itu seperti boneka tanpa jiwa. Namun, jika dia melepaskan perisai, orang-orang di dalam akan berada dalam bahaya. Tapi jika dia tidak melepaskannya, orang-orang di luar perisai, termasuk ayahnya, yang akan berada dalam bahaya. Dalam situasi di mana dia dipaksa untuk membuat pilihan ekstrim, hanya ada satu pilihan. Jubilian memilih melepaskan pelindungnya, namun dengan sebuah syarat. Berkat Duke Floyen yang berhasil mengalahkan para penjaga, Mikhail bisa melarikan diri dari penjara dengan mudah. Mikhail menyeringai lalu mengepalkan tinjunya. Saat ini, Fafnir pasti sudah melakukan sesuatu. Dia ingin segera berlari dan melihat putra mahkota merangkak menyedihkan dan melihat Jubilian menyesali perbuatannya. Tapi dia tidak bisa membiarkan wanitanya itu mati. Jadi Mikhail mengikuti di belakang Duke Floyen dengan menjaga jarak. Tepat ketika Duke Floyen memasuki ruangan, Mikhail menyeringai sinis saat melihat Jubilian. Namun saat Mikhail hendak memasuki ruangan itu, Conpirex mendekat ke arahnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, dia tidak berdaya di hadapan seorang transenden. Mikhail pun segera melarikan diri. Mendengar perkataan Jubilian, pupil mata Fafnir memanjang secara vertikal dan menanyakan syarat apa yang Jubilian ajukan. Fafnir juga menyebarkan rasa takut yang membuat semua makhluk hidup, termasuk manusia, merasakan ketakutan. Orang-orang di sana bahkan sampai sulit bernafas. Namun reaksi Jubilian tetap tenang. Dia bertanya, mengapa Fafnir terobsesi dengan mana miliknya? Namun Fafnir menolak untuk memberitahunya. Jubilian menghela nafas, seolah dia sudah tahu jawaban itu. Dan berkat itu, Jubilian tahu bahwa yang Fafnir inginkan hanyalah dia. Jubilian memejamkan mata, lalu dia meminta Fafnir untuk bersumpah, untuk tidak akan menyentuh siapapun kecuali dia. Mendengar kata-kata itu, Beatrice menatap Jubilian dengan mata bergetar. Dia yakin monster itu tidak akan pernah menuruti janjinya. Dia harus menghentikannya. Dia menekan rasa takutnya dan berjalan menuju Jubilian. Akhirnya Fafnir bersumpah atas namanya. Namun Beatrice menggetarkan giginya mendengar jawaban Fafnir. Dia yakin ini adalah sebuah jebakan. Meskipun sumpah naga atas namanya berarti mempertaruhkan jiwanya, tapi menurut catatan sejarah, Fafnir menjadi naga gila yang membunuh penyihir tanpa pandang bulu. Sehingga dia terpaksa disegel oleh putranya sendiri. Dan dalam kasus Fafnir yang dikhianati oleh putranya dan disegel selama 1000 tahun, kemungkinan besar dia memang sudah gila. Beatrice nyaris berhasil meraih ujung gaun Jubilian, tetapi Jubilian tersenyum padanya. Wajah itu tampak sama seperti saat kompetisi berburu dulu, membuat Beatrice hanya bisa menatapnya kosong. Jubilian menatap Fafnir dan memintanya bersumpah atas nama Dewi Sihir Kirke. Sudut bibir Fafnir yang tadinya terangkat langsung turun, tapi kemudian dia langsung tertawa terbahak-bahak. Fafnir setuju, tapi hanya untuk sang putri dan ayahnya. Kekasihnya harus mati untuk memutus garis keturunan kekaisaran. Jubilian gemetar, lalu dia menatap Beatrice dan tersenyum. Dia akan menyelesaikan masalah ini dan menyerahkan sisanya kepada Beatrice. Baru saat itulah Beatrice mengerti apa yang akan dilakukan Jubilian. Beatrice merasa kesal pada Jubilian yang sembarangan mengorbankan diri, tetapi dia juga merasa jijik pada dirinya sendiri
bahkan hanya bisa menonton. Dia menyombongkan diri karena mendapatkan kekuatan, tetapi pada saat-saat penting, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Beatrice gemetar, lalu dia menatap Jubilian. Punggungnya yang mencoba menanggung segalanya tampak begitu kecil, sehingga air mata menggenang di matanya. Seandainya saja dia yang dipilih oleh cincin itu, Jubilian tidak perlu melakukan hal ini. Beatrice menatap Jubilian lagi. Memiliki kekuatan atau tidak, itu tidaklah penting. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Jubilian menanggungnya sendirian. Setelah membuat keputusan, Beatrice meraih tangan Jubilian yang hendak melepaskan perisainya dan mencoba menghentikannya. Dan pada saat itu juga, mata Kirke di jari Fafnir memancarkan cahaya biru. Max menatap Mikhail yang berlutut dan terikat dengan mata dingin. Max menuntut penjelasan bagaimana bisa dia melarikan diri dari penjara dan apa yang telah dilakukannya pada Duk Floyen. Mikhail hanya menyeringai sinis, seolah menertawakan pertanyaan itu. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Konpirex menendang punggungnya dengan marah, menuntut agar Mikhail menunjukkan sikap hormat pada tuannya. Max kemudian memerintahkan Pirex untuk mundur. Dia berjalan perlahan mendekat ke arah Mikhail, sementara Mikhail menatapnya dengan penuh kebencian yang mendalam. Dalam hati, Mikhail mengutuk nasibnya dan berkeyakinan bahwa jika bukan karena Max, dia tidak akan jatuh sehina itu. Saat Mikhail menyimpan niat membunuh, Max meletakkan kakinya di kepala Mikhail, menekannya ke bawah dan mengingatkannya bahwa ada satu rumor tentangnya yang benar. Rumor bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengaku setelah dia interogasi. Niat membunuh yang menakutkan seolah akan memenggal lehernya saat itu juga, dan aura arogansi yang ekstrim adalah hal-hal yang disembunyikan Max di depan Jubilian. Meski sebagian dirinya ingin mengakhiri hidup Mikhail saat itu juga, dia menahan diri. Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan. Gurunya yang tiba-tiba menghilang setelah menemui Mikhail, penjaga penjara yang terluka, dan kenyataan bahwa Mikhail yang seharusnya lemah bisa keluar dari penjara tanpa cedera, dan juga luka-luka pada para penjaga, sepertinya adalah hasil dari perbuatan gurunya. Saat Max masih memikirkan semua itu, pintu terbuka lebar. Dennis datang dengan terburu-buru dan berlutut sambil meminta maaf. Dia mengabarkan bahwa dia tidak bisa masuk ke istana putri. Sebuah penghalang sihir telah dipasang di sana. Kemungkinan besar itu dibuat oleh Lady Floyen. Kabar itu membuat Max berhenti. Dia teringat suara Jubilian yang dulu menegurnya agar selalu mendahulukan tugasnya sebagai putra mahkota. Saat itu, Max merasa sedih dengan kata-katanya. Tetapi dia mengerti mengapa Jubilian mengatakannya. Karena Jubilian menghargai tujuannya. Menjadi kaisar adalah tujuan yang dipegang Max sejak dia kehilangan ibunya. Dan setelah upaya yang panjang, tujuan itu kini sudah di depan mata. Namun, apa gunanya menjadi kaisar jika Jubilian tidak ada di sana? Max tidak peduli, meskipun tahta kekaisaran yang selama ini dia impikan sudah di depan mata. Bahkan jika dia kehilangan segalanya, dia ingin melindungi Jubilian. Karena itu, dia memerintahkan Dennis untuk mengurus sisanya jika dia tidak bisa kembali. Lalu dia berlari secepat mungkin menuju tempat Jubilian berada, sambil berharap perempuan itu masih dalam keadaan selamat. Fafnir menatap tajam cincin Kirke yang bersinar di jarinya. Cincin yang terbuat dari permata yang dianugerahkan oleh Dewi Sihir Kirke adalah ciptaan Fafnir sendiri. Namun, kini cincin itu menolak penciptanya. Mata Kirke adalah harta karun yang memilih pemiliknya sendiri. Fafnir merasa tenang karena kaisar, pemilik sebelumnya, tidak diakui sehingga tidak diberikan kekuatan. Jika pemiliknya belum ditentukan, dia sebagai pencipta bisa menggunakan kekuatan asli dari cincin itu. Oleh karena itu, Fafnir telah meniupkan mananya ke dalam cincin yang kelaparan itu dan memaksanya untuk menuruti perintahnya. Namun cincin itu kini menarik kembali kekuatan yang baru saja diberikannya. Fafnir mencoba mempertahankan cincin itu, tetapi cincin tersebut hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya
dan menembus penghalang Jubilian, lalu mendarat di punggung tangan Beatrice. Saat Jubilian menyadari kata-kata Fafnir yang mencoba untuk membunuh Max, hatinya terasa hancur. Secara naluriah, Jubilian sudah meramalkan hal ini saat menyegel Mikhail. Alasan mengapa dia menggunakan sihir pertahanan alih-alih sihir serangan dan mengapa mananya begitu besar, mungkin adalah karena Dewi telah memberinya misi untuk menyegel Fafnir, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan semua mananya untuk mengurung Fafnir dalam perisai. Meskipun Fafnir masih disegel, tapi mananya melebihi mana milik Jubilian. Jika dia ingin menyegelnya sepenuhnya, satu-satunya cara adalah mempertaruhkan nyawa dan mengubah semua kekuatan hidupnya menjadi mana. Sejujurnya, Jubilian ingin tetap hidup, namun dia lebih ingin orang-orangnya yang berharga selamat. Dengan menekan rasa takutnya, Jubilian hendak melepaskan perisai, namun Beatrice menahannya, memegang tangannya yang gemetar. Saat itu, warna cincin di jari Fafnir berubah. Cincin itu berubah menjadi cahaya dan meninggalkan Fafnir. Jubilian terkejut dan mencoba menghalangi ketika cahaya itu tiba-tiba mencoba menembus perisainya. Saat itulah, Jubilian merasakan kekuatan familiar yang hangat dari cahaya itu. Ia yakin ini bukanlah kekuatan yang berbahaya, lalu membiarkan cahaya itu melewati perisainya. Kemudian, cahaya itu meresap ke punggung tangan Beatrice, membentuk pola seperti mata. Jubilian melihat Beatrice yang kebingungan, lalu menatap ke arah ayahnya. Melihat ayahnya menatapnya dengan mata yang tidak lagi kosong seperti sebelumnya, air mata tanpa sadar menggenang di matanya. Mata Kirke telah memilih pemilik barunya. Jubilian pun menangis dan menganggap Beatrice sebagai penyelamatnya, karena sekarang ayahnya telah benar-benar bebas. Kekhawatiran yang telah lama menyiksanya akhirnya teratasi. Namun Beatrice yang melakukan perbuatan luar biasa itu tampak bingung. Dia juga tidak percaya telah berhasil melakukannya. Jubilian tersenyum melihat Beatrice, tapi ini belum berakhir. Regis juga berpikiran sama dan mengarahkan pedangnya ke Fafnir. Fafnir mengucapkan selamat atas kebebasan Regis sambil melepaskan rasa takutnya lagi. Orang-orang langsung panik dan bahkan Kailan yang memiliki kemampuan hebat juga terlihat gemetar. Fafnir menatap Regis sambil tersenyum. Karena Regis tidak mungkin mau melepaskan belenggunya, maka dia akan menyerap mana putrinya untuk bisa melepaskan belenggu itu. Dan setelah dia bebas, dia akan menghancurkan kekaisaran ini. Dan juga, sayangnya, bagian akhir perkataannya samar-samar dan tidak terdengar jelas. Tetapi kegilaan yang tajam terpancar dari matanya. Jubilian teringat kembali akan misinya. Namun dia juga tidak yakin apakah dia benar-benar bisa menyegel naga sekuat itu. Dan sekarang, setelah kondisi untuk bahagia bersama ayahnya baru saja terwujud, apakah dia bisa mengorbankan nyawanya tanpa penyesalan? Saat tangannya gemetar tanpa sadar, Beatrice memegang tangannya dan mengatakan padanya untuk tidak perlu khawatir, karena mereka pasti akan menang. Bersamaan dengan kata-kata Beatrice itu, pola di punggung tangannya bersinar. Seketika, rasa takut di wajah orang-orang, termasuk Kailan, mulai menghilang dan memberikan keberanian pada semua orang. Itu bukan sekedar rasa percaya diri yang kosong. Mana yang memancar dari Beatrice bisa meningkatkan kekuatan. Ini adalah kekuatan sejati dari mata Kirke. Selama ini, Kaisar menggunakannya untuk mengendalikan satu orang sesuai keinginannya. Tetapi awalnya, cincin itu diciptakan untuk mengendalikan pikiran sekutu dan melipat gandakan kemampuan mereka. Jubilian menatap orang-orang di sekitarnya satu persatu. Ayahnya, Beatrice, teman-temannya, dan juga Max yang kini bergegas menuju dirinya. Dia bertekad tidak akan menyerah pada kebahagiaan yang akan dia nikmati bersama orang yang paling dia cintai. Kemudian sebuah suara terdengar di benaknya. Itu adalah suara Dewi Kirke yang hangat, familiar, dan selalu bersamanya. Sang Dewi mengatakan, akhirnya Jubilian menemukan jawaban yang benar. Sehingga kali ini dia tidak perlu lagi memutar waktu untuk Jubilian. Dan sebagai gantinya,
dia akan meminjamkan kekuatannya. Lalu, tubuh Jubelian diselimuti cahaya yang cemerlang. Fafnir yang menatapnya tiba-tiba merasa mual. Melihat manusia yang diperkuat oleh mata Kirke adalah hal yang menjijikkan. Meskipun Altair yang membunuh para penyihir, tapi Fafnir lah yang mendorongnya. Karena dia membenci semua penyihir yang mendapat perhatian Kirke. Dia pun tidak menyangka bahwa kekuatan putranya akan ditujukan padanya. Tiba-tiba, wajah yang familiar masuk. Itu adalah Maximilian, keturunan jauh Altair dan putra mahkota yang akan mewarisi tahta. Bagaimanapun, Transcendent juga seorang manusia. Fafnir yakin dia akan menang meskipun semua manusia menyerangnya. Fafnir menatap Jubelian di dalam perisai dengan penuh ketamakan, mengingatkan dirinya pada rencana tersembunyinya yang dia simpan. Jika dia bisa menyerap kekuatan Jubelian dan memanggil Dewi itu ke dalam tubuhnya yang indah, maka dia akan bisa melihat Dewi Kirke lagi, mengurung Dewi dalam tubuh manusia. Dulu dia tidak bisa mencobanya karena pengkhianatan Altair di masa lalu, namun kali ini dia yakin akan berhasil. Pada saat itu, tubuh Jubelian bersinar terang, dan Fafnir yang melihat cahaya itu tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya. Fafnir tidak bisa mengendalikan hatinya yang bergetar. Penjelmaan Dewi yang dia tunggu-tunggu telah hadir. Sangat wajar jika Dewi Kirke menyayangi naga, sang perancang sihir, dan jembatan yang menghubungkan alam tengah dengan alam para ilahi. Di antara mereka, Fafnir adalah yang paling istimewa dan memonopoli kasih sayang Kirke. Jubelian yang melayang diselimuti cahaya tampak cemerlang persis seperti Kirke. Fafnir menekan hatinya yang bergetar dan memanggilnya. Namun kata-kata dingin yang keluar dari Jubelian membuatnya merasa kecewa. Meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat, melalui hubungan spiritual yang terjadi, Jubelian dapat memahami sebab dan akibat dari semua yang terjadi. Dewi Kirke bersikap murah hati kepada semua orang yang berbakat dalam sihir. Dan naga itu keliru menganggap kebaikan sang Dewi sebagai cinta. Jadi dia ingin membunuh semua makhluk yang dicintai Dewi dan memonopoli cintanya. Kehidupan modern yang Jubelian jalani adalah reinkarnasi dari kehidupannya yang tidak dia ingat. Dan cerita di dalam buku itu ternyata adalah masa lalunya sendiri. Dan setelah dicampakkan oleh Mikhail, Jubelian kehilangan semangat hidup dan menjalani waktu dalam kehampaan. Di masa lalu, Kirke terpaksa membiarkan kaisar membunuh para penyihir karena hukum kausalitas yang diterapkan oleh dewa utama. Tetapi seperti dewa lainnya, dia tidak bisa mengabaikan kematian anak-anaknya. Oleh karena itu, dia memikirkan cara untuk melindungi para penyihir tanpa melanggar hukum kausalitas, yaitu dengan memiliki seorang pendeta. Memberikan kekuatan hanya kepada pendeta tidak melanggar hukum kausalitas. Namun kan ada batasan pada kekuatan yang bisa diberikan Dewi kepada pendeta. Dia hanya memilih satu pendeta alih-alih beberapa. Itu pun hanya satu orang yang lahir 100 tahun sekali. Tapi pendetanya, yaitu Jubelian, memilih bunuh diri tanpa mengembangkan bakat sihirnya. Jadi dia menggunakan Beatrice yang seorang penyihir untuk memutar waktu. Menurut aturan, sulit bagi manusia untuk menggunakan sihir waktu. Itu karena makhluk fana yang menjalani waktu terbatas, sulit memahami prinsip mendalam tersebut. Namun karena Regis seorang transcendent, mempertaruhkan nyawanya dan menyampaikan keinginannya melalui liontin suci, prasyarat pun terpenuhi, dan Kirke dapat membuat Beatrice memutar waktu. Tapi itu bukan akhirnya. Keinginan Regis adalah memberikan Jubelian kesempatan untuk hidup bahagia. Dan agar Jubelian tidak mengulangi kesalahan, Kirke mengatur agar Jubelian samar-samar menyadari masa lalu dalam bentuk novel. Meskipun itu membuat Jubelian salah paham pada Max dan Regis. Jubelian menghela nafas memikirkan hal itu. Kemudian dia membuka mata dan menatap Fafnir, sumber dari semua masalah ini. Tapi Fafnir menatapnya dengan tatapan rindu, seolah dia adalah Dewi Kirke. Dewi Kirke menyegel Fafnir melalui tangan kaisar. Dia berharap naga muda yang pernah disayanginya itu menyadari kesalahannya. Dan kali ini, dia meminjamkan kekuatannya kepada pendetanya.
Dewi Kirke memberikan kesempatan kepada Jubelian untuk menghentikan dan membuat Fafnir menyadari kesalahannya. Fafnir menunjukkan kemarahan yang tajam di mata merahnya. Sesaat kemudian, dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aura menakutkan dan berubah menjadi wujud aslinya. Orang-orang tersentak melihat tubuh naga yang mengancam, tetapi Beatrice mengaktifkan sihirnya dan menenangkan mereka. Belenggu sihir yang menahan naga itu masih belum terlepas sepenuhnya. Namun tampaknya itu tidak mengganggu Fafnir. Dia kemudian membuka rahangnya. Aura merah yang menakutkan terbentuk di antara gigi-gigi tajamnya. Nafas naga yang ditembakkan menghantam perisai dengan keras. Tidak ada masalah dalam memblokir serangannya. Tetapi masalahnya adalah Jubelian tidak bisa melepaskan perisai karena serangannya yang tanpa henti. Pada saat itulah ayahnya dan Max datang membawa keberanian. Dia tidak lagi sendirian. Melalui kesempatan yang diberikan Kirke, Jubelian belajar untuk mempercayai orang-orangnya, bersandar, dan bersatu dengan mereka. Regis dan Max memegang pedang dan menyerang naga. Naga yang marah meraung dengan niat membunuh. Tetapi berkat kekuatan Beatrice, alih-alih ketakutan, orang-orang justru menyemangati Regis dan Max. Sementara itu, orang-orang mulai mengungsi, memberi ruang bagi Jubelian untuk menurunkan perisai dan mengalihkan fokus pada Fafnir. Namun tepat pada saat orang-orang akan keluar, Fafnir yang menyadari hal itu berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Aura merah kembali berkumpul di mulutnya. Jubelian dengan cepat membentuk perisai. Namun pada saat itu, tubuh besar sang naga tiba-tiba menghilang. Jubelian dengan cepat mengikuti kemana aliran mana Fafnir, dan dia muncul di dekat pintu masuk. Jubelian dengan cepat membentuk perisai, tetapi perisai itu belum sempurna dan tidak cukup kuat untuk menahan nafas naga Fafnir. Tepat ketika Jubelian menyesalinya, dia merasakan mana ditambahkan ke perisainya, membuatnya makin kokoh. Dan pada saat itu, napas naga Fafnir meledak. Dampaknya terasa sangat besar, tetapi perisai itu menahan serangan tanpa bergetar. Setelah beberapa saat berlalu, dia bisa melihat orang di dalam perisai. Fred ada di sana, dan lantai yang dipenuhi artefak sihir mahal yang tampaknya dia gunakan sekaligus demi melindungi semua orang. Saat Jubelian terkejut melihat banyaknya perhiasan sihir, Beatrice menegaskan dugaannya. Ternyata dialah yang menaikkan harga pada lelang artefak itu tempo hari, dan sekarang dia menggunakannya untuk membantu semua orang lolos. Naga itu semakin marah, tetapi Jubelian bersiap. Dia meminta ayahnya dan Max untuk gencar menyerang agar Fafnir tidak sempat menggunakan sihir teleportasi. Jubelian kemudian menutup mata dan berkonsentrasi. Ketika mana Jubelian mengarah pada Fafnir, naga itu memutar sudut mulutnya dan mencoba untuk berteleportasi. Namun dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Alasan mengapa dia tidak bisa berteleportasi adalah karena Jubelian menghubungkan mananya ke belenggunya. Fafnir berusaha mendekatinya, dan pada saat yang sama, mana yang memancar dari tangan Jubelian mengalir ke belenggu, menjerat tubuhnya seperti rantai. Fafnir meronta, berusaha melepaskan diri dari rantai. Jubelian tidak menyangka penyegelan ini akan berjalan mudah. Tetapi karena dia adalah naga yang mendekati dewa, jantungnya mulai terasa sakit. Tidak seperti saat dia menyegel Mikhail. Jubelian sedikit gemetar merasakan mana yang terus berkurang. Meskipun dia mencoba bertahan, Jubelian memuntahkan darah karena mana yang berbalik arah. Regis dan Max menatapnya dengan khawatir. Tetapi Jubelian berusaha terlihat tenang dan meminta untuk tidak menyentuhnya karena itu bisa memecah sihirnya. Meskipun dia mengatakannya dengan tenang, di dalam dia merasa seperti terbakar. Seperti yang sudah diduga, mananya tidak cukup untuk menyegel Fafnir. Tapi mungkin saja berhasil jika dia mengubah semua kekuatan hidupnya menjadi mana. Regis dan Max yang melihat keanehan pada ekspresinya terlihat mendekati Jubelian. Namun Jubelian mengaktifkan belati pelindung untuk mencegah mereka mendekat. Kali ini pun dia juga menggunakan belati itu untuk mati. Jubelian meneteskan air mata melihat wajah Max yang menangis. Muncul perasaan takut dan gentar, tetapi dia tidak bisa mundur demi melindungi orang-orang. Jubelian mulai menarik mana dari jantungnya. Air mata keluar karena rasa sakit yang tidak dia kenal.
Tapi dia terus menguatkan tekadnya. Jika hanya dia yang menghilang, semua orang bisa bahagia. Saat itulah Jubilian merasakan kehangatan lembut menyentuh tangannya. Beatrice berdiri di sampingnya, menembus pelindung sihirnya. Kemampuan yang baru Jubilian sadari hanya mungkin jika sang dewi turut campur. Mata Beatrice berubah warna, perpaduan ungu dan biru seperti miliknya. Namun seolah itu hanya perasaannya, mata Beatrice kembali ke aslinya yang berwarna merah. Beatrice membagi mananya, lalu pola di punggung tangannya bersinar. Jubilian mendapatkan kembali keberaniannya dan menuangkan mana ke Fafnir. Fafnir yang seluruh tubuhnya tertutup rantai, menggigil dan bergetar, menatapnya dan meraung dengan susah payah. Seketika, seluruh dunia diselimuti oleh warna putih yang murni. Akhirnya mereka menang. Dikelilingi oleh aura yang damai itu, akhirnya Jubilian bisa tersenyum. Samar-samar, dia mendengar suara yang memanggilnya. Tapi karena rasa lelah yang luar biasa, Jubilian pun memejamkan mata.